Sudah oke. Sudah. Oke. Oke ya, ini kemarin sekilas saja ya. Jadi tentang kaidah pencacahan. Sebenarnya kaidah pencacahan itu apa sih? Jadi gampangnya gini sebenarnya. Jadi kita ini lagi belajar tentang peluang. Nah, cuman peluang yang kita pelajari ini adalah peluang yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kita bukan dukun yang nebak-nebak tapi nggak ada dasarnya. Jadi pelajaran peluang kita ini pelajaran peluang menentukan kemungkinan terjadinya sesuatu itu dalam persentase. Jadi persentase kejadian itu berapa persen, itu ada aturan mainnya. Nah, untuk menentukan itu, atau menentukan angka atau persentase itu dikenal istilah namanya kaidah pencacahan. Jadi menurut definisi ya, kaidah pencacahan itu counting rule, jadi aturan untuk rule itu artinya aturan ya, counting itu artinya ngitung, jadi dia cara ngitungnya bagaimana gitu loh. Jadi menghitung apa nih? Kemungkinan. Kemungkinan dari apa? Dari suatu percobaan. Nah, percobaan ini nanti berbagai macam. Nah, perlu diketahui namanya peluang itu nggak ada peluang yang terjadi 100%, juga peluang yang tidak terjadi sama sekali. Jadi kita perlu mengingat bahwa peluang itu pasti sekecil apapun pasti ada nilainya. Jadi pada peluang itu kita tidak pernah ketemu dengan angka 0 atau angka minus. Ya, itu yang pertama. Nah, dalam peluang itu, nih saya mereview sedikit ya, itu kita nanti mengenal beberapa istilah. Ada namanya aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini dia punya cirinya apa? Kejadiannya nggak bisa terjadi bareng-bareng. Jadi kalau dia nggak bisa terjadi bareng-bareng, nih contoh yang saya gunakan di sini pemakaian sandal dan sepatu. Ya mungkin kamu pakai sepatu terus kamu pakai sandal juga. Ya, jadi dia terjadinya dalam satu waktu tidak bisa bersamaan. Nah, kalau begitu kita akan menjumlahkan. Jadi yang kita lakukan nanti kita tinggal menjumlahkan aja. Di situ angkanya berapa? Ya, di sini misalkan ini angka yang digunakan adalah 3, terus di sini angka 2. Nah, 3 dan 2 ini langsung tinggal dijumlahkan saja. Jadi pada aturan penjumlahan seperti itu. Oke ya, jadi untuk aturan penjumlahan, sekarang kamu tinggal membayangkan nih kejadiannya bisa nggak kita, atau kejadiannya bisa nggak bareng-bareng. Kalau tidak bisa ya berarti ini termasuk kategori peluang yang dihitung dari aturan penjumlahan. Itu yang pertama. Jadi kemarin sudah saya minta untuk kalian buat contoh soal. Nah, semoga apa yang sudah kalian buat itu kalian mengerti. Karena soalnya ya paling nanti kalau saya bikin ulangan ya soalnya seperti itu. Yang saya ambil mungkin dari salah satu contoh yang teman kalian buat. Nah, jadi dasar untuk penjumlahan yang penting kejadiannya tidak bisa terjadi secara serempak ya atau bareng-bareng. Kemudian yang kedua aturan perkalian. Nah, di aturan perkalian namanya aja udah jelas perkalian. Jadi kalau perkaliannya berarti nanti kita kaliin. Perkalian ya. Garis bawahi perkalian. Nah, kalau perkalian berarti sebaliknya. Angka yang muncul tuh angka berapa? 3 dan 5. Ini nanti kita kali. Ya, hanya yang kita hitung sekarang masih kaidah pencacahan, jadi masih menghitung berapa banyak kejadiannya. Kita belum hitung peluangnya. Jadi berapa banyak dulu kejadiannya mungkin. Nah, yang mungkin kejadiannya ada 15, nah nanti peluangnya itu kita masuk ke step selanjutnya tentang peluang. Nah, tadi seperti pembuka yang saya bilang, kaidah pencacahan kita baru menghitung dulu semua kejadian-kejadiannya. Kita baru menghitung saja. Sedangkan untuk peluangnya nanti selanjutnya kita akan pelajari. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kita akan masuk ke notasi faktorial. Nah, kemarin juga soalnya sudah saya berikan ya untuk notasi faktorial. Dan beberapa kalian juga sudah banyak yang mengerjakan. Nah, bagi yang belum mengerjakan, tolong dong dikerjakan gitu loh. Kan nggak susah juga, bukan saya yang buat soalnya loh. Kalian yang buat, kalian menentukan sendiri mau angkanya berapa, kalian yang menentukan sendiri. Nah, saya hanya tinggal mengoreksi. Ya, saya hanya tinggal mengoreksi kamu ngitungnya benar apa enggak gitu. Nah, di bagian notasi faktorial ini sudah saya berikan catatannya ya. Catatannya adalah 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi kita ingat kita belajar peluang nggak ada yang nilainya 0. Nggak ada yang nilainya minus. 0 faktorial sendiri itu nilainya sama dengan 1.
Itu. Nah, di notasi faktorial ini nanti kita akan ketemu dengan tanda seru begini. Nah, ketika ketemu tanda seru ini, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu itu akan sama dengan 2 kali 1. Nah, di sini definisinya saya kasih batasannya itu sampai angka terendahnya itu angka 1. Jadi kemarin itu banyak sekali yang ngitung ya 3 faktorial, ini nggak dijabarin. Atau ada yang nulis juga 6 faktorial, dia hanya menjabarkan sebagai 6 kali 5 kali 4. Nah, terus lanjutannya mana 321-nya? Gitu loh, makanya beberapa pengerjaan itu ada yang saya komen, tolong dibenerin. Itu ngitungnya sedikit lagi benar gitu loh. Kan sebelumnya sudah dikasih penjelasan, yang namanya notasi faktorial itu harus dilanjutkan sampai dengan angka 1. Ada. Itu. Jadi tolong yang sudah mengerjakan dan yang belum saya nilai berarti kesimpulannya masih salah dan tolong diperbaiki. Ya, saya masih tunggu, saya selalu terus tunggu pengerjaan kalian. Karena lagi-lagi ini semester 2 ya. Semester 2 ini kesempatan untuk memperbaiki nilai. Jadi kalau nggak dikerjakan sekarang ya mau kapan lagi dikerjakan. Itu untuk notasi faktorial, semoga kalian mengerti ya. Jadi tinggal dibuat aja angka terbesarnya di sini berapa? Ya sesuai angka di sini angka 2 ya, berarti kita mulainya dengan 2. Terus sampai berapa nih Pak? Ya sampai 1 kan angka terendahnya 1. Kalau 3 faktorial ya diurutin 3 2 1. 4 faktorial 4 3 2 1. 5 faktorial 5 4 3 2 1. Kan kayaknya saya terus dan seterusnya. Terserah mau bikin angkanya sampai berapa. Gitu. Dan ingat nggak boleh pakai minus. Kenapa? Karena kita belajar peluang, nggak ada angka minus di sini. Juga tidak ada angka pecahan di sini. Ya, yang ada hanya bilangan bulat saja. Jadi kalau notasi faktorial kita akan menghitung sebagai bilangan asli, ya. Jadi kita tinggal urutin dia sampai nilai terendahnya itu 1. Nah, notasi faktorial ini digunakan dalam perhitungan permutasi dan kombinasi. Kita masuk ke yang kedua. Yang keempat, permutasi. Nah, ini masalah penulisan, ada yang nulisnya seperti ini, ada yang nulisnya begini. Ya. Nah, saya lebih suka nulisnya pakai yang depan ini, ya, karena ini yang paling umum digunakan. Bukan artinya ini tidak umum ya, ini cuman artinya paling sering dalam penulisan tuh seperti ini. Nah, untuk permutasi, ini ada aturan mainnya dalam menghitung, jadi N dan K ini, N ini menunjukkan unsur yang tersedia. K ini menunjukkan unsur yang kita pilih. Ya. Nah, catatannya N-nya harus lebih besar dari K. Lo boleh ya. N-nya itu artinya K-nya boleh sama dengan atau K-nya itu pasti nilainya nggak mungkin lebih dari N. Nah, kalau dia lebih nanti ketemunya N dikurang K minus dong. Gitu. Nah, di sini kan muncul faktorial nih. Ya. Nah, faktorial ini nanti aturan hitungnya seperti yang sebelumnya. Jadi sebagai contoh 4 2. Ya ini angkanya kita ambil 4-nya di bagian atas, membilang, langsung tulis 4 faktorial. Nah, kemudian 2-nya ini yang akan kita kurangkan antara ini nilai N-nya, ini 2-nya nilai K, 4 dikurang 2 faktorial. Kurangkan ini. Nah, setelah dikurangkan, catatannya juga kemarin saya bilang ya, nggak bisa 4 faktorial dibagi 2 faktorial, nggak bisa. Karena 4 faktorial itu bukan 4. Dan 2 faktorial itu memang angkanya 2 sih ya, tapi dia nggak bisa. Si 4 faktorial dibagi 2 faktorial, hasilnya 2 faktorial. Jadi 4 faktorial harus dijabarkan. 4, 3, 2, 1. Nah, 2 faktorial dijabarkan 2, 1. Nah, setelah ketemu ini udah nggak ada faktorial lagi, boleh kita coret-coret. Nah, tersisalah angka 4 kali 3. Yang bawahnya habis, berarti sisanya 1. 4 kali 3, 12. 12 bagi 1 hasilnya 12. Nah, atau cara yang kedua nih. Kalian boleh ngebagi faktorial itu kalau dia sama. Nih, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini sama nih. Nah, ini baru boleh dibagi. Jadi kalau dia tidak sama, jangan pernah membagi. Karena kemungkinan akan salah. Itu untuk permutasi. Nah, sebetulnya permutasi itu masih ada pecahannya. Jadi permutasi itu nanti akan dibagi lagi. Jadi permutasi ada unsur yang berulang, ada permutasi unsur yang sama, permutasi unsur yang sama atau berulang, terus ada permutasi siklis.
Nah, saya sengaja tidak memberikan seluruhnya. Kenapa? Karena lagi-lagi pertimbangannya, seperti saya bilang, materi matematika itu saya harus pilihkan. Karena kalau saya ajarkan semua, yang saya khawatirkan adalah bebannya jadi terlalu banyak. Nah, jadi saya memilihkan yang kira-kira umum ditanyakan dalam soal itu apa sih? Nah, yang itu aja. Nah, untuk nanti kalau kira-kira waktunya cukup ya, kita akan bahas yang memang apa yang perlu ditambahkan. Karena mengingat materi peluang ini bahasanya gini ya, peluang itu nih gampang. Karena rumusnya itu nggak banyak. Karena tinggal peluang itu apa sih? Membagi antara kejadian yang diinginkan dengan kejadian seluruhnya. Nah, yang jadi masalah adalah ini mencacahnya sekarang. Mencacahnya itu yang tidak mudah. Jadi karena itu mencacahnya itu nanti akan dikelompok-kelompokkan. Ini masuk kategori yang mana nih pencacahannya? Kita pakai yang mana? Itu. Oke. Sebelum lebih jauh, saya akan lanjutkan lagi tentang kombinasi. Dari permutasi ya, ini yang 52 pun sama, langkahnya sama, ingat ya. Ini kemarin banyak yang salah ketika ngitung ya. Karena ketika ngitungnya ini itu nggak dilanjutkan, 321-nya nggak dilanjutkan gitu. Oke, saya akan lanjutkan ke kombinasi. Di kombinasi sebenarnya hampir mirip dengan permutasi, cuman di kombinasi kalau kita perhatikan ya hasilnya jauh lebih sedikit ya, hasilnya jauh lebih sedikit. Nah, nanti itu penjelasannya ada di sesi yang selanjutnya nih ya, di materi yang selanjutnya. Jadi sama-sama 42. Kalau tadi hasilnya 12, sekarang dia hasilnya cuma 6. Gitu. Nah, untuk kombinasi dia rumusnya berbeda lagi. C itu sama dengan C NK. Itu sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, ini karena ada selanjutnya muncul nih K faktorial ini. Yang menyebabkan makanya nilainya jadi lebih sedikit. Hasil dari permutasi jauh lebih banyak daripada kombinasi. Ya. Nah, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak, dalam arti kalau ngitung ya caranya ya sama. Ketika kita akan ngitung, tinggal dibuat aja ikutin rumus 4 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial, kali jangan lupa K faktorial, 2 faktorial. Nah, kemudian lagi-lagi jangan pernah ngebagi, tolong dijabarin. Ya, nih saya berhenti sampai 2, kenapa Pak nggak ditulis kali 1? Ya boleh aja, saya tulis seperti penjelasan sebelumnya kan, 2 kali 1 boleh. Atau saya tulis 2 kali 1-nya sebagai 2 faktorial. Kenapa berhenti sampai sini? Karena di bawah ada 2 faktorial. Nah, harapannya karena ini ada yang sama, jadi bisa saya bagi. Jadi, saya tinggal menghitung ini aja, 4 kali 3. Terus yang 2 faktorial ini saya jabarkan. Saya tidak biarkan dia sebagai 2 faktorial lagi, tapi saya jabarkan. 2 kali 1. Jadi makanya hasil 2 faktorial itu nilainya dapat dari 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, yang 5, C52 juga sama. Saya berhenti sampai 3 faktorial. Kenapa? Saya milih yang terbesar. Di sini karena, oke ini waktunya hampir habis ya. Ada sesi. Waktunya hampir habis nih. Oke lanjutlah, ini tinggal 10 menit ya. Jadi ini saya cari yang terbesar 3. Jadi sekarang saya nggak berhenti 2 faktorial tapi 3 faktorial. Ini 3-nya saya coret. Hasilnya dapat 10. Ini mohon maaf sebelumnya ya kalau nanti tiba-tiba mati karena ini kita cuman 40 menit. Nah, kemudian mungkin sesi tanya jawabnya juga terlalu cepat nanti. Oke, ini saya cepat aja nanti saya akan buatkan videonya juga. Ini saya akan jelaskan perbedaan antara soal kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi. Ini perbedaannya di mana? Kan kalau tadi angka doang, kalau angka ya kamu udah ketemu PNK, CNK ya kamu ngitung ya pakai itu loh. Tapi nanti kita ketemunya dengan soal cerita masalahnya. Nah, di soal cerita itu kita harus bisa memilah. Ini soal ceritanya pakai permutasi, pakai kombinasi. Jadi bukan lagi sebagai soal yang sudah muncul P42 atau C42, tapi yang kita harus pilih kita pakai P apa kita pakai C. Nah, di sini saya jelaskan bahwa kalau permutasi itu bedanya dengan kombinasi, itu dia memperhatikan urutan. Maksudnya gimana? Nah,
Perhatikan cerita ini ya. Sama-sama ada 12 orang, sama-sama yang dipilih 3. Nah, cuman untuk yang ini ada jabatannya. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ini 12 orang juga, yang dipilih 3 orang juga. Tapi dia nggak ada jabatan. Jadi cirinya itu, kalau pakai permutasi harus ada jabatannya. Sebagai apa, sebagai apa. Kalau kombinasi, nggak ada jabatannya. Jadi siapapun boleh. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya ada 3 orang, A, B, C. A yang jadi ketua, B yang jadi sekretaris, C yang jadi bendahara. Nah, kalau nanti berubah, sekarang gantian. C-nya yang jadi ketua, B-nya masih sekretaris, A-nya sekarang bendahara. Ini sama nggak? Sama nggak? A-nya, yang pertama A-nya ketua, sekretarisnya B, bendaharanya C. Nah, yang kedua, ketuanya C. Sekretarisnya masih si B juga, tapi bendaharanya sekarang A. Ini sama nggak kejadiannya? Sama. Jadi gini, misalkan Aldi jadi ya, Beda. misalkan Aldi jadi kepala sekolah. Ya, Aldi kepala sekolah, wakilnya Ilham. Sama nggak ketika Ilham yang jadi kepala sekolah, wakilnya Aldi? Sama nggak? Beda. Nah, di situ. Jadi kalau dia beda, posisinya ditukar itu bukan kejadian yang sama, itu pakainya permutasi. Jadi kita akan ngitung pakai permutasi. Nah, kalau kombinasi gimana? Ya kalau kombinasi misalkan milih orang aja. Misalkan ada orang nih dipilih, ada Aldi, ada Ilham. Ini urutannya Aldi dulu baru Ilham. Kemudian sekarang keluar kocokan Ilham dulu baru Aldi. Ini orang yang sama nggak yang terpilih? Orang yang sama yang terpilih? Ini kita ngelihat nih, ini ada pemilihan nih ya, ada pemilihan nih kayak yang soal selanjutnya. Jadi ini saya ngambilnya 3 tapi saya ngambilnya 2. Ini dikocok nih kan. Pertama yang keluar nama Aldi dulu, terus dilanjut nama Ilham. Berarti orangnya adalah yang terpilih Aldi dan Ilham. Terus keluar kocokan lagi. Pertama yang keluar Ilham, yang kedua Aldi. Ini sama nggak kejadiannya? Beda. Kok beda? Sama. Kan jadi juga yang kepilih. Yang kepilih kan dia orang. Sama. Iya, sama ini. Kenapa sama? Karena nggak ada jabatan. Ini siapa jabatannya nggak jelas. Ini apa jabatannya nggak jelas. Tapi orang yang terpilih dia juga. Nah, ini kejadian yang sama. Kalau ini sama yang dia nggak sama. Jadi kalau dia tidak sama, pakailah permutasi. Kombinasi. Kalau dia sama, pakailah kombinasi. Kalau beda permutasi. Kalau beda permutasi, makanya kalau permutasi katanya memperhatikan urutan. Urutannya dia siapa? Kalau sama kombinasi. Ah, gitu. Kalau iya, ngerti. Iya. Kalau dia sama aja, kan dia nggak ada jabatan. Jadi urutannya mau Aldi dulu, mau Ilham, Ilham dulu Aldi. Ya orang itu juga yang kepilih. Jadi sama aja itu. Iya. Oke, iya. Nih, itu ya. Nanti akan saya buatkan lagi videonya. Nih agak cepat jadinya. Nah, ini yang terakhir untuk sesi ini, yaitu tentang penggunaan lain dari kaidah pencacahan. Ini ada namanya angka, biasanya muncul angka gitu ya. Sebenarnya pakai permutasi bisa, tapi saya belum bisa melanjutkan karena kalau dijelaskan pakai permutasi malah dia agak susah. Jadi ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Disusun 3 buah angka. Dari angka ini kita akan pilih 3 aja. Nah, tapi dari 3 ini ada kriteria. Yang satu angkanya boleh berulang, yang kedua angka tidak boleh berulang. Ya. Nah, ini sebenarnya dia menggunakan diagram akar. Nah, diagram akar itu bagian dari aturan perkalian. Nah, karena 3 buah angka, jadi saya buatkan kotaknya seolah-olah ada 3 nih. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Jadi ini sebagai ratusan, puluhan satuan, kalau masih ingat dulu di SD. Ratusan, puluhan satuan. Nah, karena angkanya diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti angka 1 bisa jadi ratusan, 2, oh berarti ada 5 angka yang bisa kita pilih. 5 ini bukan karena 5 dari sini ya, bukan. Tapi ada banyaknya angka. Jadi kamu bisa pilih angka 1, bisa pilih angka 2, bisa pilih angka 3, angka 4, dan seterusnya. Ada 5. Nah, kemudian sebagai puluhannya, kamu juga bisa milih angka 1, angka 2, angka 3. Karena boleh berulang. Jadi boleh ditulis 110, gitu ya. 1
111 misalkan gitu. Atau 222. Ini kan angka ngulang terus. Atau 333. Ini ngulang nih. Jadi kamu bisa pakai angka 1. Dipakai lagi di sini. Pakai lagi di sini. Dan seterusnya gitu. Jadi 5 ini menunjukkan banyaknya angka. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini kita tinggal kalikan aja. Hasilnya jadi 125. Karena ada ketentuan angka boleh berulang. Nah, selanjutnya yang B, angkanya nggak boleh berulang. Nah, maksudnya angkanya nggak boleh berulang. Kalau kamu sudah menempatkan ratusannya angka 1, jangan muncul lagi angka 1 di puluhan. Berarti ganti angka 2 misalkan. Nah, kalau sudah pakai angka 2, jangan pakai lagi angka 2 di satuan. Ganti misalkan angka 3. Nah, ini angka tidak boleh berulang nih. Nah, kalau angka tidak boleh berulang, mulailah dari depan. Angka yang bisa kamu pilih ada berapa? Tadi ada 5 ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 ini menunjukkan bahwa setelah kita pakai, depannya nggak boleh kita pakai lagi. Jadi begini. Aduh, waktunya kita kejar-kejaran. Nah, ini disebut diagram akar. Kalau udah pakai angka 1, di sini tinggal pakai angka 2, 3, 4, 5. Kalau udah pakai angka 2, sini yang bisa kamu pilih 1, 3, 4, 5. Nah, di sini jumlahnya 4 semua nih. 3, 4, 5. Ya, jadi makanya ini jadi 4. Jadi tinggal kurangkan 1 aja. Nah, selanjutnya juga begitu. Dari yang ini kurangkan 1. Jadi sisa 3. Karena nanti ini kalau dipecahin lagi, oh 2 udah dipakai, 1 udah dipakai. Berarti yang belum 3, 4, dan 5. Ini ada 3 buah angka. Ini ada 4, ini 3 buah angka. Jadi hasilnya nanti tinggal kita kalikan sama dengan 60. Ini maaf ya, agak cepat ya. Ini karena mengingatnya. Yang ada mau bertanya silakan. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Saya ingatkan lagi, jangan lupa di absennya diisi, karena kalau tidak diisi, nanti kamu dianggapnya tidak hadir. Ayo yang mau bertanya. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Sebelum ini tiba-tiba mati ya, mohon maaf sebelumnya kalau mati. Ya, mungkin saya nggak sempat. Absennya di mana, Pak? Di chat, bagian chat kamu buka, terus isi. Kamu klik linknya, terus kamu isi. Pak, yang B itu harus berurutan. Maksudnya angkanya harus berurutan atau gimana? Enggak, angka bebas. Ya sama maksudnya. Ya, misalkan dia angka bebas. Yang penting angkanya jangan ngulang. Misalkan 2, terus 1, 5. Nanti kan angkanya bebas nih. Ini kan nggak ada yang ngulang. Gitu. Cuman kan kalau kita buatin satu-satu kebanyakan tuh. Jadi makanya kita pakai aturan perkalian atau diagram akar disebutnya. Gitu. Jadi lebih memudahkan nanti dalam menghitung. Daripada kamu bikinin satu-satu. Itu jumlahnya ada 60. Coba bayangin kamu ngitung jumlahnya ada 60. Gimana? Nah, jadi nanti ini kita akan saya jelaskan juga di video ya. Nanti. Ada pertanyaan lagi? Kita sudah dikejar oleh waktu ya. Tidak. Tidak ada? Ya, saya akhiri. Terima kasih sudah mau bergabung. Mohon maaf jika ada kurangan atau ada salah-salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.